Anda kembali di Prime Time News dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan. Dan kita lanjutkan pemirsa informasi terkait dengan Polda Nusa Tenggara Timur menggunakan pasal 530 KUHP untuk menjerat 4 terlapor jika terbukti melakukan intimidasi yang menyebabkan Dr. Icha meninggal dunia. Lalu sudah tepatkah penggunaan pasal tersebut atau ada celah lain yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Lucky Nurhadianto. Mas Lucky, selamat malam. Baik, kita akan coba kembali sapa. Ada juga Pak Victor Manbait, kuasa hukum keluarga Dr. Icha. Pak Victor, selamat malam. Kami akan kembali coba untuk tersambung dengan Mas Lucky dan Pak Victor. Mas Lucky, Pak Victor, selamat malam. Baik, dan sambil kita menantikan untuk kembali tersambung dengan narasumber kita pada petang hari ini, pemirsa, kita nanti akan melanjutkan pembahasan terkait dengan dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha Pakainoni yang diduga membuat Dr. Icha mengakhiri hidupnya. Dan di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan investigasi lintas sektoral, mulai dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ikatan Dokter Indonesia, dan Konsul Kedokteran untuk mengungkap kasus kematian Dr. Icha. Meskipun hasilnya tidak dibuka untuk umum dan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, namun Kementerian Kesehatan mengungkap adanya dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat kepada Dr. Icha, serta tidak berjalannya perlindungan terhadap tenaga kesehatan di daerah. Pertama adalah adanya dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Yang barangkali teman-teman viral tahu terhadap Dr. Icha atau Dr. I. Ya. Yang kedua adalah bahwa semua tindakan penanganan luka gigitan ular yang dilakukan oleh kedua rumah sakit, karena di awal itu dilakukan di RSUD Kepa ya, dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Leona. Di mana kedua rumah sakit ini, baik Kepa Menani maupun Leona, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Di mana pemberian serum anti bisa ular harus dilakukan sesuai indikasi dan standar operasional SOP, karena penggunaan ini yang tidak sesuai dapat membahayakan keselamatan pasien. Yang ketiga adalah koordinasi dalam investigasi. Kami melihat koordinasi yang tidak berjalan antara Pasienkes, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam pengawasan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi, sistem di daerah tidak berjalan. Pada saat tenaga medis, tenaga kesehatan perlu dilindungi, ya, perlu dirangkul, dan kemudian perlu dilakukan langsung intervensi. Ini tidak berjalan kok.